Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada yang terlambat tadi? Ada yang dapat berjamaah? Ya kita hukum ya. Ada perjanjian. Ya baik, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, setelah kita belajar tajwid tadi, perhatikan ya, diperhatikan ini. Sekarang kita belajar fikih. Kita belajar fikih tentang cara berwudu lengkap dengan niat, doa dan sunnahnya. Bisa dilihat di papan ya. Coba dibaca di papan. Cara wudu lengkap dengan niat, doa dan sunnahnya. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, harus kita awali dengan doa. Begitu juga dengan berwudu. Wudu itu kita punya doa. Kalau kita tidak berdoa, apalagi kita tidak membaca niat berwudu, maka wudu kita tidak akan sah. Salat kita nggak akan sah, wudu kita juga tidak akan sah kalau kita tidak berniat berwudu. Baik anak-anakku yang saya banggakan, saya jelaskan ya. Wudu atau bersuci dari hadas kecil merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ingat ya. Wudu atau bersuci dari hadas kecil merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Artinya, lamun dia berwudu, dia sah sembahyang. Karena salah satu syarat sahnya sembahyang kita harus diawali dengan wudu. Ya pun kena dengan tawak lain sembahyang nomor 2, nomor sekian? Wudu nomor 1. Wudu nomor 1, solat nomor 2. Karena kalau didasari dengan wudu, maka solat kita tidak akan sah, tidak akan diterima solat kita kalau tidak diawali dengan doa. Nah, di sini dijelaskan bahwa wudu ini adalah salah satu ya syarat untuk sahnya sholat kita. Dalam situasi normal, seseorang yang melaksanakan sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Ya, ada yang tahu ya niat berwudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Di sini dijelaskan ya, perhatikan. Dalam sejarahnya wudu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj sebagaimana diwajibkan sholat. Wudu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibutuhkan keadaan badan yang sangat suci, dalam keadaan yang suci. Nah, artinya ketika kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdoa, sembahyang, harus didasari dengan berwudu. Nah, karena itu terjadinya dulu pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam pada waktu penerimaan sholat di waktu Isra dan Mi'raj itu. Nah, adapun dalil yang mendasari perintah wudu sebelum sholat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6, ini dia. Nah, Allah memerintahkan, ini dalilnya. Kadang-kadang perhatikan, kadang orang itu mencari dalil ya, mencari apa dalilnya wudu, apa dalilnya, apa hadisnya, apa firmannya dan sebagainya itu. Nah, di sini dijelaskan dalil yang mendasari perintah wudu sebelum kita melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ya, di sini dalilnya ya, artinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila sholati, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Biar wajah. Wajah ini maksudnya muka anakku ya. Muka ini namanya wajah. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan nanti, belum praktek wudunya, belum penjelasan penjelasan tentang rukun-rukun wudu yang membatalkan wudu dan sebagainya. Ini masih banyak kita pelajari ya. Tetapi saya jelaskan dulu tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam firman Allah. Ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Artinya berwudu. Pas waktu berwudu itu kan kita basuh muka ya, basuh muka. Kita basuh muka. Pas waktu kita berwudu itu kita basuh muka dengan 3 kali gerakan. Yang pertama wajib, kedua sunat, ketiga sunat. Itu membasuh muka, mengusap. Faghsilu wujuhukum. Ya, faghsilu wujuhakum, membasuh muka sampai mana? Sampai tumbuhnya rambut nih. No. Siapa dendek bertedung dalam wudu, bukan tedung atau bercopong. Ini dibuka di sini. Karena perempuan itu dibuka ya, nanti supaya air wudunya itu dia bisa masuk meresap ke di mana tempat tumbuhnya rambut. Ya, entah berwudu. Ya, ia pun dalam firman ini ada mengatakan faghsilu wujuhakum. Nah, basuhlah mukamu. Apa juga yang kita basuh? Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan membasuh kedua tangan sampai ilal marafiqi, sampai siku-siku. Ini siku-siku kira anakku, sampai siku-siku ini. Sampai siku-siku. Ya, wajib ini yang wajib basuh nih. Basuh ini sampai siku-siku nih. Ini basuh sampai T. Harus sampai siku-siku. Ilal marafiqi, ya. Sini, ilal marafiqi sampai siku-siku, sampai 3 kali basuh. Kita basuh dengan menggunakan air. Ini termasuk wajib. Apalagi di sini dijelaskan wamsahu birusikum, mengusap sebagai rambut kepala. Mengusap dengan usap, no. Usap gini. Nah, boleh begini dia. Ya. Usaplah kepalamu. Nah, atau basuh dia, usap. Nah, artinya saya wudu no, ini. Nah, basuh. Nah, perempuan juga bisa deh seperti ini. Perempuan ya. Ya, beda kadang-kadang dia ada lebihnya, ada kurangnya. Ada bedanya di situ. Kalau perempuan sama dengan dia waktu dia kencing itu ya. Waktu dia kencing itu beda perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan itu dia ketika dia kencing itu dia menekan ini sampai isi brok krem. Injak nih sebenarnya. Kalau laki-laki itu adalah ibarat peloncor digosok ini. Ya. Kalau laki-laki ibarat peloncor, kalau sampai dia krem isi brok gosok ini. Itu ya. Ya, itu krem ya. Itu anak-anakku ya. Nah, itu contohnya. Mengusap sebagai rambut kepala dengan menggunakan air. Selanjutnya dalam firman ini wa arjulukum ilal ka'bain, adalah yang terakhir adalah membasuh atau mengusap kaki sampai mata kaki, kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini mata kaki nih, kita basuhin. Nah, nanti ini perlu dipelajari ya. Karena kadang-kadang begini anakku. Perhatikan. Kadang-kadang begini, pas waktu berwudu waktu besok naik, kadang-kadang dia bicara basuh naik, dia bicara rosok naik.
Dia jadi gosok, tumat mana? Tumat atau mata kaki harus digosok dia, mata kakinya digosok. Jadi ada menit-menit dan air mana? Jadi tidak bersih. Nah, ya pun kita ajar fikihnya itu cara berwudu yang baik, yang membasuh wa arjulakum ilal ka'baini adalah membasuh kaki sampai mata kaki adalah termasuk rukun atau wajibnya wudu. Nah, ya pun di Semarang, gosok entah lah anu tumat atau lisasak naim. Paham semuanya? Paham? Nah, jadi di dalam firman Allah ini yang menjelaskan dalil, perhatikan. Ya, perhatikan. Di dalam firman Allah ini, surat Al-Maidah ini ada 4 ya, yang di sini tercantum yang harus dan wajib dilaksanakan ketika kita berwudu. Pertama di situ adalah faghsilu wujuhakum. Apa faghsilu wujuhakum? Ya, membasuh. Pertama faghsilu bi wujuhakum. Yang pertama adalah membasuh muka atau wajah berseraup. Yang kedua adalah wa aydiyakum ilal marafiqin, yaitu yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang ketiga wamsahu biruusikum. Ya, ayo perhatikan. Yang ketiga apa? Wamsahu biruusikum. Yang ketiga adalah mengusap sebagian rambut kepala. Yang keempat wa arjulukum ilal marafiqat wa arjulukum ilal ka'baini. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yaitu yang 4. 1 mengusap muka. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang ketiga mengusap bagian rambut kepala. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Paham semuanya? Paham? Aduh, ada yang bisa? Ayo, yang bisa 1. Yang 1 apa? Membasuh muka. 2. Nah, yang ketiga? Mengusap sebagian rambut kepala. Yang keempat, ya, membasuh mata kaki sampai kedua mata kaki. Nah, ini dalil daripada berwudu. Nah, jadi wudu itu tidak sembarang. Baik anak-anakku yang saya cintai, la yaqbalullahu salata bighairi tuhurin. Allah tidak menerima solat tanpa bersuci. Arah sembahyang dia berwudu. Lamun sembahyang dia berwudu, dia diterima sembahyang. La yuqbalullahu salata bighairi tuhurin. Tidak akan diterima solat seseorang lamun dia tiada bersuci atau dia berwudu. Paham? Paham nu? Ya berwudu dulu. Dah, istikhadah. Siap. Nah, siap semangat ya. Dia canggung. Ya, lembe-lembe. Ada juga di sini la yuqbalullahu salata ahadakum idza ahadatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima solat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Nah, ini besok kita lanjutkan ya. Besok kita lanjutkan tentang wudu dianggap sah jika melaksanakan 6 wajib wudu sebagai berikut. Rukun wudu itu ada 6 ya. Ada 6. Besok kita lanjutkan. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, besok selanjutnya karena sudah Isya, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anakku semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah,
anak yang berguna bagi nusa dan agama, anak yang pintar, sehat walafiat, zahir dan batin, mendapatkan ilmu yang berguna, bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.